ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabih Risalah Adab Sulukul Murid ila Angal. Berkata al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitabnya Risalah Adab Sulukul Murid sampai daripada perkataannya, wa'lam anna sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalb. Ketahuilah sesungguhnya pendengaran wal basara dan penglihatan, babani adalah dua pintu atau dua gerbang, maftuhani yang senantiasa terbuka, ilal qalb ke dalam hati. Maksudnya telinga dan telinga atau pendengaran kita dan mata kita ini adalah penyebab hati kita itu rusak. Makanya di sini Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad agar kita itu menjaga benar-benar pendengaran atau telinga dan penglihatan kita. Jangan sampai kita badadangar yang kada baik. Jangan sampai kita bali lihat yang kada baik. Sebab apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu dapat berpengaruh yang ada di dalam hati kita. Kalau ini kita dengar, yang kita lihat yang baik-baik aja. Mendengar yang pengajian ini kan baik ya Allah. Mendengar Al-Qur'an, mendengar qasidah, yang baik-baik aja yang didengarkan, mendengar ceramah agama. Nah, maka hatinya bersih. Bilanya kita melihat yang baik-baik aja, melihat Al-Quran, ya kan, melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita bersih. Namun sebaliknya, tatkala pendengaran dan penglihatan kita itu yang kada baik, maka itu dapat berpengaruh dengan hati kita. Ya, hati kita rusak. Kalau hati kita rusak, nah ini bahaya. Ya kan? Ini yang bahaya. Kalaunya hati itu sakit ngalih. Kalau hati kita rusak, nah ini bahaya. Itu disebutkan al-qalbul marid. Hati yang sakit la yaltaddu bidzikri wal ibadah. Tidak bakalan merasakan lezatnya di dalam berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama la yaltaddu al-marid biladzidil at'imah, sebagaimana orang yang sakit tidak dapat menikmati makanan yang lezat. Bilanya hati sakit itu ibadah malas, ibadah itu berat bila hati sakit. Nah, sebagaimana bilanya awak kita sakit, bilanya badan kita sakit, maka makanan yang enak pun terasa kada nyaman. Ya, padahal gula ibaratnya teh ini sudah berapa sendok sudah gulanya, kadanya masih pahit lagi jinya. Kenapa? Karena orangnya garing, karena orangnya sakit. Padahal nih ya kalau makanan ini nyaman, tapi jadi orang garing kada nyaman, rasanya pahit kada nyaman. Asam muntah aku makannya. Kenapa? Karena orangnya garing, orangnya sakit. Nah begitu juga hati yang sakit. Dipadahkan sembahyang duha itu baik, tapi malas berat untuk mengerjakan. Sholat tahajud itu baik, sholat berjamaah itu baik, hadir majelis itu baik, baca Quran itu baik, baca istighfar baik, baca salawat itu baik, tapi hatinya sakit.
Nah, maka berat untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Nah, makanya ulama mengatakan al-qalbul marid, hati yang sakit, la yaltadzu bidzikri wal ibadah, tidak bakalan mendapatkan lezatnya di dalam beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kama la yaltadzul marid biladzidil at'imah, sebagaimana orang yang sakit tidak bakal menikmati makanan-makanan atau masakan-masakan yang enak. Karena apa? Karena dia sakit. Nah, makanya jangan sampai hati kita ini sakit. Kita ya kalaunya bisian penyakit hati ini banyak. Itu Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan afatul qulub katsirah. Penyakit hati itu banyak. Cuma Jarsidin secara ringkas di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau meringkas penyakit hati itu dari yang banyak tuh kembali kepada 3. Yang pertama hasad, dengki. Yang kedua ujub, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga adalah riya. Jadi seberatan penyakit hati itu banyak lah. Bakhil itu penyakit hati tak? Kemudian pulang su'dzon, sangka jahat lawan orang, penyakit hati juga. Banyak penyakit hati itu. Cuma ujar Imam Ghazali, penyakit hati yang banyak itu kembali kepada 3 perkara: hasad, riya, atau ujub. Nah, sumber penyakit hati ini 3 buting nenek: hasad, riya, atau ujub. Hasad, dengki; riya, beribadah bukan karena Allah tapi beribadah karena makhluk; ujub, merasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Itu kembalinya penyakit hati. Itu disebutkanlah Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, inna abdal ummati la yadkhulunal jannata bikathrati shalah wala siyam. Ujar Nabi Muhammad, kebanyakan umatku itu la yadkhulunal jannata bikathrati shalah wala siyam. Mereka masuk ke dalam surga bukan dengan sebab banyak beramal beribadah, bukan dengan sebab banyak sholat, bukan dengan sebab banyak berpuasa, bal bisalamati sudur, akan tetapi mereka umatku masuk ke dalam surga dengan sebab selamatnya hati, bersihnya hati. Nah, kalau hati kita ini bersih, nah ini penyebab kita masuk ke dalam surga. Tapi kalau hati kita giat, kotor, sakit, ya kan, penuh dengan penyakit hati, maka itu adalah penghalang kita masuk ke dalam surga. Kita ya kalaunya beisian penyakit johir, sakit kepala, lakas nokar obat sakit kepala, ya kan, salismaan, lakas nokar obat salismaan, batuk, lakas nokar obat batuk. Tapi bilanya hati sakit, ya kan, ada riya, ada hasad, ada dengki, ada dendam lawan orang nih, ada ujub, merasa diri lebih baik daripada orang lain, ada bakhil di dalam hati kita. Nah, ini kada hancap kita hilangkan penyakit-penyakit tersebut. Kalau penyakit yang zahir itu akan hilang dengan sebab kematian. Orang nih ya kalau bisi penyakit gula darah, meninggal sih dia selesai. Ada lagi kisah gula darah. Bisi penyakit kolesterol, meninggal sih dia selesai kolesterolnya, ada lagi habis dah kolesterolnya. Bisi penyakit kanker, meninggal sih dia selesai kankernya. Penyakit yang zahir akan selesai, akan hilang dengan sebabnya kematian seseorang. Namun penyakit yang batin, penyakit hati, tatkala seseorang meninggal, tatkala seseorang itu mati, maka itu adalah awal dampak yang bakal dia rasakan. Penyakit hati hibak, ujub ada juga dalam hati, dengki lawan orang ada juga, kemudian pulang merasa lebih baik daripada orang lain ada juga, riya, beribadah bukan karena Allah ada juga, bakhil, pemarah, itu kan sifat-sifat yang kada baik di dalam hati kita, dan sayogianya kita hilangkan penyakit-penyakit tersebut. Itu pernah Syekh Abu Bakar bin Salim, ujar Syekh Abu Bakar bin Salim, jikalau aku diberikan pilihan mana bagusnya
alim bisian anak nih, bisian anak alim lawan bisian anak yang hatinya bersih. Hatinya itu bersih, kada ada penyakit hati, penyakit ujub, penyakit ria, dan penyakit hati-hati yang lainnya. Lawan diberi pilihan, diberikan anak yang alim, fakhtartu lahum salamatu sudur. Maka jadi aku lebih memilih baisin anak yang mempunyai hati yang bersih. Hati-hati yang bersih itu ya kalau ya kada dendam lawan orang, ya kah? Kada dengki lawan orang, kada merasa diri lebih baik daripada orang lain. Beribadah bukan karena manusia, kada bakhil. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Nah, jadi pintu utama hati seseorang itu sakit jadi as-sam'a wal basar, gara-gara talinga, gara-gara penglihatan. Nah, gara-gara mendengar yang kada baik dan gara-gara banyak melihat yang kada baik, maka penyakit hati timbul di dalam hati kita. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma wa kam min syai'in yasma'uh al-insan aw yarahu mimma la yanbaghi yasil minhu atharun ilal qalbi ta'sur izalatu anhu. Jelasidin, semua yang masuk dari keduanya langsung masuk menuju kepadanya. Berapa banyak orang yang mendengar atau orang yang melihat sesuatu yang tidak baik, lalu dampaknya sampai ke hati dan susah untuk menghilangkannya. Nah, jadi gara-gara kita mendengar yang kada baik, melihat yang kada baik, nah lalu hati kita ini rigat, hati kita ini sakit. Ya tadi bilangnya hati sakit, beramal berat, beribadah malas. Fa innal qalba sari'ul ta'assur bi kulli ma yaridu alaihi. Ketahuilah bahwasanya hati sangat cepat terpengaruh dengan segala sesuatu yang masuk ke dalamnya. Dan jika terpengaruh, susah untuk menghilangkannya. Nah, amunnya hati ini itu rigat, ya kah? Dengan sebab apa yang kita dengar yang kada baik nih, atau yang kita lihat yang kada baik, rigat hati kita rusak, susah banajasidin untuk menghilangkannya. Yang surumahu anhu falyakunil murid harisun ala hifdzi sam'ihi wa basarihi. Hendaklah seorang murid, hendaklah kita benar-benar menjaga pendengaran dan penglihatan. Hati-hati jasidin, jar Imam Haddad nih, jaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, jangan sampai kita melihat yang haram dan mendengar yang haram. Nah, mujtahidan fi kafi jami'i jawarihi anil atham wal fudul, bersungguh-sungguh dalam mencegah seluruh anggota badannya dari segala dosa dan perbuatan yang tidak ada bermanfaatnya. Bukan hanya sekadar telinga dan mata aja jasidin, tapi seluruh badan. Kalau bisa jangan sampai ini badan kita gunakan daripada sesuatu yang tidak baik. Ini kan anggota badan kita nih kan, mata, ya kah, tangan, batis, telinga, dan apa-apa yang ada di awak kita ini adalah amanah dari Allah. Amanah artinya kalaunya amanah dari Allah, kita gunakan daripada sesuatu yang baik. Memang ya kalau ngaran amanahnya harus kita jaga. Kita jaga jangan sampai kita hianat dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan lawan kita. Mata amanah dari Allah. Jar Allah Subhanahu wa taala gunakan mata ini dari yang baik-baik. Kalau kita menggunakan yang kada baik, nah artinya kita khianat. Telinga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telinga ini kita gunakan sesuatu yang kada baik, artinya kita khianat. Muntung jar Allah Subhanahu wa taala bawa baca Quran, bawa baca tasbih, bawa baca salawat, bawa baca istighfar. Nah, sekalinya muntung digunakan sagan menguyai orang. Nah, artinya apa? Kita khianat. Nah, khianat. Makanya ujar Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mujtahidan fi kafi jami'i jawarihi anil atham wal fudul. Hendaklah kita bersungguh-sungguh menjaga anggota badan kita yang Allah Subhanahu wa taala titipkan daripada perbuatan dosa. Karena anggota badan kita ini nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya kah, kita bisi mata jar Allah taala, ikam mata ku injami selama 60 tahun. Nah, apa yang ikam gunakan mata selama 60 tahun itu? Kalau kita menggunakan mata dari sesuatu yang baik aja, selamat. Talinga mintu jua, muntung mintu jua.
ya kah, batis tangan jar Allah Subhanahu wa taala, aku injami ikam 60 70 tahun. Nah, dengan apa engkau gunakan? Kalau kita menggunakan daripada sesuatu yang baik, selamat. Artinya kita menggunakan amanah itu di jalannya, di tempatnya. Tapi kalau kita menggunakan amanah ini dari sesuatu yang kada baik, maka dapat dikatakan nantinya kita di akhirat tidak bakal selamat. Makanya pianlah ulama beliau mengatakan, Jersidin, seseorang itu dapat dikatakan syukur. Kan kita dianjurkan bila dapat nikmat itu bersyukur. Kalau kita dapat nikmat tapi kada bersyukur, nah, maka kita itu kufur. Kan lawanan syukur itu ya kufur. Ya kah, kufur. Syukur, kufur. Kalaunya syukur dapat pahala. Kalaunya kufur, nah berdosa. Seseorang dapat dikatakan bersyukur apabila seseorang tersebut mempunyai 3 perkara. Yang pertama, dia memandang nikmat yang Allah, siapa yang memberi nikmat. Dapat duit seumpamanya hari ini begawi seharianan, dapat 100 ribunya, kada memandang yang 100 ribunya tuh, yang dipandangnya Allah Ta'ala aja yang menjulungi. Ini syukur ngarannya. Obat ya kalau ke rumah sakit nih, sekalinya wigas nokar sakit kepala seumpamanya, ya kah, sekalinya minum obat, nokar obat nih, minum obat wigas sidin minum obat tuh, dipandangnya siapa yang memberi kesehatan, Allah, ya kah. Nah, jadi orang yang bersyukur itu yang pertamanya ada 3. Orang yang bersyukur, orang dikatakan bersyukur apabila terdapat 3 perkara. Yang pertama, memandang siapa yang memberi. Memandang siapa yang memberi, syukur ngarannya. Ini bilangnya orang bersyukur itu pian bertambah terus rezeki, hidup nyaman. Tapi kalaunya orang itu kada bersyukur, hidup pamusangan dan kada nyaman. Kalaunya ada bersyukur, hidup tuh pamusangan, kada nyaman. Tapi kalau orang itu syukur, hidup tuh bahagia terus, nyaman. Dilihat gen nyaman ya kalau. Apalagi orang yang bersyukurnya. Jadi orang yang bersyukur dikatakan bersyukur apabila terdapat 3 perkara. Yang pertama, memandang siapa yang memberi. Memandang siapa yang memberi. Ya, tadi hari ini bagawi seharianan dapat 100 ribu, alhamdulillah Allah Ta'ala menjulungi jar. Hari ini berobat ke rumah sakit sekalinya sembuh, alhamdulillah Allah Ta'ala menjulungi sehat ya pulang. Hari ini ibaratnya kawa makan, alhamdulillah Allah Ta'ala memakani. Nah, jadi itu syukur tuh. Makanya orang yang mengucap alhamdulillah itu ya syukur. Alhamdulillah, bukan hanya sekadar alhamdulillah. Kita lah bila membaca alhamdulillah itu hatan sembahyang aja rajin. Bilanya sembahyang hanya terbaca alhamdulillah, 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 hanya terbaca alhamdulillah. Bilanya di luar sembahyang kada terbaca alhamdulillah. Ya kah? Bilanya di luar sembahyang kada ingat lagi alhamdulillah tak? Makanya pianlah ujar guru kita, tatkala kita mengucap alhamdulillah itu kita hadirkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah 33 ya Allah, alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah umur panjang, alhamdulillah rezeki ada, alhamdulillah keluarga ada, alhamdulillah diberi kenyamanan, alhamdulillah diberi ketenangan. Cuma ada jopang nang itu ya Allah. Cuma di dalam hati aja alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ibaratnya zikir yang kita baca itu berisi. Ya kah? Zikir yang kita baca itu berisi. Karena jar Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, setiap zikir atau setiap wirid yang apabila kita baca tapi kada berisi, kada ingat lawan Tuhan, kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, maka la faidatalah, kada ada manfaatnya. Kita membaca wirid tadi ya Allah, kita membaca ratib al-haddad, tapi kada kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, kada khusyuk. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah, sampai tuntung membaca ratib haddad. Kada ingat, kada khusyuk, kada hudur hatinya, kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Jar Habib Umar, la faidatalah, kada ada manfaatnya zikir itu.
Nah makanya ya kalau kita biasakan, ya kan, kita biasakan ketika kita berzikir ingat lawan Tuhan, kita hadirkan Tuhan, kita ingat, kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya nang kayak apa caranya? Kita pandang siapa yang mengawalkan kita berzikir, siapa yang mengawalkan kita babacaan, siapa yang mengawalkan kita melihat, siapa yang mengawalkan kita untuk hadir di majelis. Nah, itu cara ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seseorang dapat dikatakan bersyukur yang pertama memandang siapa yang memberi nikmat. Yang kedua, ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Artinya kada protes. Diberi orang sakit, alhamdulillah juga, ridho juga nya. Diberi orang sehat maginnya ridho, senang. Diberi orang sedikit, alhamdulillah. Diberi banyak, tambah senang lagi. Artinya kada protes dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan inya. Lawan kita hidup di dunia ini ya kalau kita hidup di dunia, diberi sakit seumpamanya menggurunum kita. Kalau pang bilanya menggurunum sambuh kada juga. Jakanya ya kalau bilanya garing, bilanya menggurunum kita bama melawan Tuhan sambuh langsung, ayo menggurunum. Ya kan? Nah, menggurunum kada dapat pahala. Tapi kalau ini kita sakit, nah, sabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, entah itu penyakit, entah itu bala, entah itu musibah, kita bahinip kadang menggurunum. Ya kan? Nah, dapat pahala, sabar nih dapat pahala. Makanya ya kalau harus kita itu bisa-bisa membisai hati kita dapat bala. Nah ini bala, nah jar Allah taala kayak apa ikam mun kita menggurunum kada dapat pahala, bala jalan terus. Kalau pang ibaratnya bilanya garing kita menggurunum ampih garing kada tetap garing bisa babangat sakok. Ya kan? Makanya jar orang itu penyakit itu kebanyakan dengan sebab pikiran. Dia yang paling ibaratnya paling banyaknya nih penyakit itu gara-gara banyak pikiran, gara-gara pikiran rusak. Penyakit itu kebanyakan timbulnya gara-gara pikiran. Makanya tatkala kita mendapatkan musibah bala, nah kita pandang dengan siapa yang memberi bala. Allah Subhanahu wa taala do di bawah mai. Allah taala yang menyulungi. Dah badiamai. Ya tadi bilangnya kita garing toh diberi Allah Subhanahu wa taala garing. Kita menggarunum tatap garing. Ya, garing masih terus menerus, pahala kada dapat. Tapi kalau kita dapat bala, kita berhinip. Kita bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita ridho. Nah, dapat pahala dapat, penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya ya kalau. Jadi yang kedua, seseorang dapat dikatakan bersyukur adalah ridho dengan segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan inya. Diberi sakit, alhamdulillah. Diberi sehat, alhamdulillah. Diberi sedikit, alhamdulillah. Diberi banyak, alhamdulillah. Selalu ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan inya. Kemudian yang ketiga, madama dzalika syai' ma'ak wa qutahu fi jasadik la ta'sih. Seseorang dapat dikatakan bersyukur selama nikmat tersebut ada di dalam dirinya, jangan sampai disalahgunakan untuk berbuat maksiat. Nah, tangan ya kalau cara mensyukuri tangan ini kayak apa? Melakukan sesuatu yang baik. Mata, cara kita bersyukur menyukuri nikmat mata nih, kau melihat apa? Balik lihat yang baik-baik. Muntung telinga, cara mensyukurinya nang kayak apa? Berbicara yang baik dan dengar yang baik. Batis, cara menyukurinya nang kayak apa? Berjalan di tempat-tempat yang baik. Ini adalah cara kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. La in syakartum la azidannakum. Kalau nya bersyukur bertambah terus tuh nikmat. Ya kah? Nikmat tuh kada mesti ya kalau materi kada mesti. Bisa juga ketenangan. Ya kah? Kita mensyukuri awak kita kalau sehat, kita bawa hadir majelis, diberikan Allah Subhanahu wa taala ketenangan. Ya kah? Kita bisa muntung kawa bacaan, kita baca Quran, diberi Allah Subhanahu wa taala ketenangan. Nah, ini ketenangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan terus nikmat tersebut. Wala in kafartum, tapi kalau kita tuh kada pandai bersyukur, inna adzabila syadid.
Ketahuilah bahwasanya siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangatlah luar biasa. Makanya kita dianjurkan bersyukur. Kayak apa cara bersyukur? Yang pertama, pandang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, pandang siapa yang memberi nikmat. Yang pertama, cara kita bersyukur, pandang siapa yang memberi nikmat. Yang kedua, selalu ridha dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang ketiga, selama nikmat itu ada di diri kita, jangan sampai kita salah gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ujar Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, al-qalbu sari'ut ta'assur. Ketahuilah bahwasanya hati kita ini cepat terpengaruh. Dari mana terpengaruhnya? Dari penglihatan dan apa yang didengar. Nah, bilanya melihat yang kada baik, hati ini taumpat juga kada baik. Bilanya mendengar yang kada baik, hati ini taumpat juga kada baik. Tapi sebaliknya, melihat yang baik, mendengar yang baik, hati kita taumpat juga baik. Kalau hati baik, ya ibadah ringan, ya kah? Ibadah semangat. Nah, tapi kalau hati kita itu kada baik, nah ibadah malas, ya kah? Ibadah berat. Wa idza ta'atsara bi syai'in ya'suru mahu anhu. Tapi kalaunya nih hati kita ini sudah terpengaruh, sudah rigat, bi syai'in dengan sesuatu, ya'suru mahu anhu, maka susah untuk menghilangkannya. Susah. Kalau hati kita ini sudah sakit, sudah rigat, ya kah? Menghilangkannya tuh ngalih. Hati kita ini ada penyakit dangki, ngalih mana tuh menghilangkannya. Dangki lawan orang. Pokoknya bilangnya orang dapat nikmat, menggurunum tuh bang hati ini. Bilangnya orang dapat nikmat, rasa-rasa hendak merungkau. Saking rigatnya nih hati nih. Dapat kada kau melihat orang dapat nikmat lalu hendak membunuh orang, ibaratnya tuh nah. Makanya ya kalau ulama mengatakan min adawatil hasad, di antara obat atau cara menghilangkan sifat dangki, ujar ulama adalah an yad'uwa liman hasadahu biziyadati ni'am allati ya'sud 'alaiha. Kayak apa caranya menghilangkan sifat dangki yang ada di dalam diri kita? Doakan orang itu mudah-mudahan dapat nikmat terus. Kita misalnya dangki lawan si A ini dapat mobil hanyar atau rumah hanyar. Seorangnya memang ya kalau dangki ini kada terjadi terkecuali kepada orang yang lebih dari inya. Ya kah? Ini orang ini lebih pada inya ibaratnya. Ini orang ini misalnya level 5, pasti yang mendangki ini level di bawah inya. Nah, tatkala melihat orang itu mendapatkan nikmat, nah, maka supaya hati kita ini hilang daripada sifat dangki, an yad'uwa liman hasadahu bi ziyadati ni'am allati yahsudu 'alaiha. Doakannya mudah-mudahan nikmat tuh berbanyak terus. Ya kah? Doakan. Jadi setan yang hendak menggoda kita, menghasut kita, ini sarek tuh. Jar setan nih, kehendak aku tuh bukan ikam itu mendoakan inya, menkawa tuh menghancurnya. Makanya apa? Supaya hancur. Itu kan kehendak setan, supaya maulah kita didangkilan orang. Aja setan nah tuh nah kawan ikam dapat pulang nikmat. Ikam kakak ini aja bagawi kada nangkai inya. Nah lalu dikompak-kompak oleh setan ya kalau lah, dikompak-kompak oleh setan lalu menggurak hati ini, menggurak lalu timbul hasad, timbul dangki, lalu jahandak bah hancur tuh kam. Kita pikirkan aja jar, ini lewat langsung sarang kah atau lewat alam gaib kah jar. Nah, kenapa? Karena inya mempunyai sifat dangki. Nah, kayak apa caranya supaya hilang sifat dangki itu? Nah, maka hendaklah an yad'uwa liman hasadahu bi ziyadati ni'am allati yahsudu 'alaiha. Doakannya mudah-mudahan dapat nikmat terus. Ya kan? Mudah-mudahan ini dapat nikmat terus. Nah, dengan berjalannya waktu, kalau kita nangka itu, insyaallah penyakit dangki yang ada di dalam diri kita itu bakal hilang. Nah, kalau ada di dalam hati kita sifat dangki dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, wa idza ta'atsara bi syai'in ya'suru mahu anhu, ngalih bana menghilangkannya jar Imam Haddad. Falyakun al-murid harisan ala hifdzi sam'ihi wa basarih.
hendaklah kita itu bujur-bujur menjaga pendengaran dan penglihatan. Mujtahidan fi kafi jami jawarihi anil atham wal fudul, dan juga kita jaga seluruh anggota badan kita di dalam berbuat maksiat. Wal yahdhar minan dharad bi al istihsan ila zahrati dunya wa zinataha, dan hendaklah kita takut daripada memandang orang lain bi ainul istihsan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita sehingga kita dapat ringan berbuat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat dunia maupun hajat akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala ma nawabihi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.